Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 7. Ini bukan yang seperti orang lain bayangkan. Memiliki 2 istri cantik, pastilah senang tinggal menjenguk salah satunya untuk membuang galau. Bukan. 2 istri justru memecah konsentrasi. Letupan asmara yang biasanya fokus kutunjukkan kepada satu orang dengan tulus, berubah menjadi topeng sandiwara demi memenuhi kewajiban terhadap satu istri yang lain. Tak peduli secapek apapun dirimu. Perempuan yang dipilihkan Umi memang di atas rata-rata. Tapi pada awalnya, aku layaknya seorang yang telah kenyang dan berusaha menjejalkan makanan-makanan itu di dalam mulutku. Ia gadis yang lugu dan pemalu. Kami susah menemukan topik segar untuk menciptakan chemistry, humor yang melenturkan syaraf-syaraf, atau hasrat yang memantik untuk membuka diri satu sama lain. Aku bisa saja terjebak rasa bosan karena ia bukan teman bicara yang baik. Kami memang telah melewati fase sebagai suami istri, tinggal dalam satu rumah beberapa minggu. Namun kami tak kunjung menemukan titik temu untuk lengket satu sama lain. Ia tetap dengan sopan santun yang mengungkungnya. Aku tetap dengan rasa dingin yang membalutku. Hingga satu purnama setelah pernikahan kedua, aku bertemu dengan bapaknya lagi secara tak sengaja saat aku ceramah di luar kota. Kebetulan, sang swahibul hajat masih saudaranya Mei. Lelaki parubaya itu datang tergopoh-gopoh hendak mencium tanganku, namun segera ku tepis. Beberapa menit setelah kami berbasa-basi satu sama lain, ia langsung melontarkan hal yang membuatnya resah sebagai seorang ayah. Gus, kulo nyuwun donga kagem anak kulo supaya dia bisa bahagia, kerasan di Tegal Klopo. Karena ya mau bagaimana lagi, saya nderek dawuh Mbah Kiai Solah supaya bisa mendapat barokah. Aku mulai tak enak hati melihat gestur wajahnya. Tadinya kakak-kakak Mesyarah tidak setuju dengan pernikahan ini, Gus. Makanya mereka semua tidak datang saat ijab di Tegal Klopo. Aku mengerutkan dahi, menemukan realita baru. Tapi justru Mesyarah sendiri yang lebih memilih menjadi istri jenengan, Gus. Ia tolak lamaran tetangga desa. Dia bilang sendiri jika sanggup, ia rela katanya. Benarkah begitu, Pak? Endih, Gus. Kulihat kerut-kerut di wajahnya mempertegas tekanan batin itu. Nyuwun ngapunten jika anak saya punya kekurangan ya, Gus. Maklumlah dia gadis desa. Kami biasa hidup sederhana. Tentu berbeda dengan putri Kiai Mansur. Rasanya aku seperti tertampar. Aku gantian meminta maaf padanya bertubi-tubi. Saat itu aku berpikir, meskipun kata orang-orang Mesyarah akan mudah mencintaiku karena kelebihan-kelebihan yang ada dalam diriku, tapi bagaimanapun juga menjadi istri kedua adalah pilihan berat. Mana ada sih perempuan yang bercita-cita di madu?
Mesyarah sudah siap mental untuk menepis egonya demi hal yang disebut barokah dan ridho. Padahal belum tentu aku bisa menghargai upaya itu dengan sungguh-sungguh. Belum tentu aku bisa membalas pengorbanan itu dengan setimpal. Dan satu lagi, ia sama berhaknya dengan istri-istri lain di muka bumi ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Beberapa menit setelah bapak dari Mesyarah undur diri ke belakang, datanglah alumni sepuh Tegal Klopo yang dulu sempat merawatku saat kecil. Karena itu hubungan kami akrab. Gus, garwan jenengan yang kedua itu masih ada hubungan darah denganku. Tunggal buyut. Kita jadi saudara, Gus. Oh begitu Pak Min, alhamdulillah. Tapi Gus, jenengan gematosi nggih, disayang, dihargai. Jangan dumeh dia orang biasa jenengan bedakan dengan Putri Kiai Mansur. Lagi-lagi aku terasa ditampar. Ucapan itu seperti menelanjangiku. Mengingatkan aku atas ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Sahih Bukhari yang selalu aku kaji selama ini. Bagaimana Rasulullah dapat membahagiakan istri-istrinya bahkan saat mereka meminta perhiasan karena penasaran siapa yang paling unggul di antara mereka, lalu justru dijawab dengan cara tak terduga. Mungkin orang-orang ini dikirim Tuhan untuk mengingatkan atas kelalaianku untuk mengamalkannya. Aku begitu gusar sepulang ceramah sore itu. Sesuatu yang pernah sekali kulakukan padanya di suatu malam terus membayangi. Desakan ingin segera berketurunan membuat aku lupa mengasah mata hati untuk muasyarah bil ma'ruf sebelum sunnah itu kujalankan. Tak ada foreplay, tak ada sentuhan yang penuh kelembutan. Entah kenapa otakku sedang bebal dan hanya fokus pada satu kata, keturunan. Pernah juga setan di siang bolong merasuk dalam diriku dan berkata, Pergaulilah ia barang untuk sementara dan kau bisa menceraikannya ketika bayi itu telah lahir. ku pejamkan mata. Teganya aku pada perempuan itu. Tak seharusnya kebaikan yang aku persembahkan untuk orang yang aku cintai dilakukan di atas penderitaan orang lain. Membelikan barang-barang dan tempat tinggal saja tidak cukup. Ia adalah perempuan yang memiliki nurani, hasrat dan ego, juga memiliki harapan dan mimpi. Ia bukan seorang yang menyewakan rahim dan bisa kubayar dengan uang. Ia yang telah merelakan hidupnya untuk mengabdi tak sepantasnya dibalas dengan air tuba. Pantaskah aku mengharapkan bayi dari perempuan yang tak pernah aku hargai perasaannya? Lalu bagaimana anak itu akan menghormati aku sebagai ayahnya? Ketidakadilan batin dalam poligami ujung-ujungnya tetap berdampak pada sikap lahir. Aku harus berupaya adil dalam mengelola batin dan lahir. Aku tak mengerti kenapa di luar sana ada saja lelaki yang meski tak mampu menjalaninya, tapi sengaja berpoligami. Jika kenyataannya sesulit ini, bukankah membagi hati itu lelah dan pelik? Bukankah ia dapat mengganggu cita-cita dan perjuanganmu, membuat tidurmu tidak lelap? Kami memang masih saja canggung dan penuh basa-basi. Ia malu memulai percakapan, sementara aku jarang punya selera untuk mencandainya. Aku hanya masih punya etika untuk memperlakukannya dengan santun, berterima kasih atas pelayanannya, menghidangkan makan malam dan membersihkan rumah sendiri tanpa banyak menyuruh khodimah. Ia senang sekali mengeksekusi bahan-bahan di dapur untuk dirubah menjadi kudapan baru. Ia juga suka mengerjakan urusan rumah. Ya,
Aku tahu karena memang itulah kebiasaan yang Umi ajarkan padanya saat menjadi khodimah. Dan itu juga yang biasa ia lakukan untukku sehari-hari sebelum menjadi istriku. Mungkin itulah cara dia berkomunikasi denganku, karena kami tak menemukan hal yang membuat hubungan semakin intim. Maka sepulang dari ceramah sore tadi, aku bergegas mendatangi rumahnya. Karena hari itu memang jadwalku berkunjung ke sana. Sekaligus memberitahu Mesyaroh akan ada tamu agung rawuh di rumah kecil itu. Kutangkap gurat sumringah di wajahnya. Ia mungkin merasa dihargai karena diberikan otoritas menjamu tamu. Tak usah bertanya apa yang aku suka karena ia sudah pernah membaca catatan kesukaanku di dapur, mengeksekusi pesanan-pesananku bersama tim dapur. Sebenarnya, kedatangan tamu agung malam itu adalah salah satu bentuk aku menebus dosa padanya tentang sikapku yang kurang perhatian. Kamu bisa masak ayam betutu sama acar kuning kan? Katanya Mbah Kiai Zainuri suka dengan 2 menu itu. Mesyaroh mengangguk. Nggih Gus, memang kami biasa memasak itu untuk beliau. Memangnya kamu belajar di mana? Aku menelisik. Dulu kami pernah diajarkan khusus oleh tamu Bunyai dari Bali. Oh, aku manggut-manggut. Dan malam itu aku tak lagi sibuk bertanya ini itu padanya, karena Mesyaroh sudah dibantu Yusari dan khotimah lainnya. Aku fokus menghadap Mbah Kiai berdiskusi panjang lebar tentang strategi organisasi untuk menekan radikalisasi yang menyebar dan pentingnya edukasi deradikalisasi dalam keluarga. Dimulai dengan mendorong para alumni agar mengikuti kaderisasi supaya militan dan tidak terbawa arus. Tidak hanya memikirkan Islamnya sendiri, tapi juga bagaimana bermanfaat di masyarakat. Karena terlalu fokus berembuk dengan Mbah Kiai membuat aku lupa untuk mengajak Mas Zarina turut hormat dan mengamini doa beliau. Setelah diskusi selesai, beliau makan malam dan segera ngersakake kondur. Sesungguhnya hatiku sudah tidak tenang. Bagaimana nanti jika ternyata Mas Zarina kecewa sebab aku menjamu beliau di rumah ini? Bukankah dulu kami terbiasa menjamu di rumah itu? Tapi pikiranku yang lain menepis. Tapi bukankah ia tahu malam ini aku giliran menginap di rumah Mei? Bukankah Mbak Kiai tidak menelpon Mas Zarina jika akan datang? Jadi dia pasti tidak tahu dengan kerawuhan ini. Justru dengan dijamunya tamu di sini akan mengurangi beban kesibukannya. Dan dia bisa bersantai menikmati hari. Baru saja aku keluar dari rumah demi mengantar Mbah Kiai masuk ke dalam mobil, Yusari terkopoh-kopoh melenggang di hadapanku. Gus, tadi pas saya sedang cuci piring di dapur, saya mendengar Ning Maza sedang duko sama Bumi. Aku tersentak dan segera lari mencari keduanya dalam rumah. Aku tak tahu bagaimana caranya memisahkan perseteruan antara istri pertama dan kedua. Aku belum pernah konsultasi masalah ini, dan ini juga pertama kali bagiku. Aku sudah memprioritaskan perasaan Mas Zarina hingga aku batalkan bermalam di rumah Mei, demi membesarkan hatinya atas kesalahpahaman itu. Ia pikir aku mencoba menggeser statusnya. Sayangnya aku tak berhasil merayu. Hingga keesokan harinya kami tak kunjung menemukan komunikasi yang mencair. Aku tak mengerti seberapa dalam perasaannya terlukai. Kenapa serumit ini memahami perasaan perempuan? Di sela-sela aktivitas di madrasah, aku mendapatkan WA dari Badrun kalau dia sedang mengantar Mas Zarina ke kota. Ketika menunggu kepulangan Mas Zarina di teras, tiba-tiba aku teringat mimik kesedihan Mesyaroh semalam yang telah dimarahi oleh Mas Zarina. Kuputuskan untuk berkunjung ke rumahnya sebentar untuk gantian membesarkan hatinya atas insiden semalam.
Setelah membuka pintu diiringi salam, aku menemukan Mesyaro bersama Aisyah tengah mengaduk sesuatu di dapur. Ku minta Aisyah pindah ruangan agar aku bisa berbicara dari hati ke hati padanya. "Mei, tak usah diambil hati ucapan Bu Maza semalam ya. Kamu kan tahu karakter Bu Maza yang sebenarnya. Dia baik dan tulus. Cuma kadang-kadang suka ngendiku apa adanya." Demikian aku memulai percakapan sembari mengamatinya menuangkan adonan dalam wadah dan memasukkannya ke dalam kukusan. Kalau sekarang dia berubah jadi orang lain di hadapanmu, itu karena efek psikologi perempuan yang baru saja dimadu. Itu akan sangat sulit baginya, Mei. Mei mengangguk tanpa banyak bicara. Aku tak tahu bagaimana perasaannya pagi ini. Tapi ia masih punya waktu untuk membuat adonan kue yang ternyata beberapa menit kemudian kukusan itu dibuka dan matanglah kue kukus berwarna hitam. Ia mengoleskan krim di atas kue yang berbentuk persegi empat itu perlahan. Ku bantu ia menaburkan meses dan keju di atasnya. "Kamu sudah belanja bahan roti pagi ini? Tumben." Ia tersenyum simpul. Terus saja mengayunkan tangan untuk meratakan topping roti. Kutunggu hingga ia selesai dan menyerahkan sekotak kue tar hitam yang bentuknya mirip dengan roti kesukaan Mazarina itu. Ia pasti mengira itu roti favoritku. "Hari ini ulang tahun jenengan, Gus." Kilahnya. Aku terhenyak. Memandang wajahnya penuh haru. Aku bahkan tak pernah bertanya ia umur berapa dan lahir tanggal berapa. Kini ia berusaha keras meraih impresiku dengan perhatian detail ini. Ini buatku." "Nggih, Gus." Ia tersipu. Kujatuhkan pantat di kursi ruang tengah dengan membawa nampan roti. Demi melegakan perasaannya, ku iris satu potong dan memakannya perlahan. Meski sebenarnya aku sudah siap-siap untuk pamit pulang saat WA Badrun masuk di HP-ku. Sudah perjalanan pulang Tegal Klopo, degup jantungku berkejaran dengan secuil demi secuil roti yang masuk ke dalam mulutku. Pura-pura santai menikmatinya untuk sementara. Sebelum akhirnya aku pamit dan menunggu mobil yang membawa Mazarina datang. Saat aku resah berdiri di teras sembari menunggu mobil datang, tak kusangka Khodimah Mei tergopoh-gopoh menghampiriku di teras dengan membawakan sisa brownies padaku. "Bilang sama Bu Mei ya, Bu Maza matur nuwun, senang menerimanya," kataku pada Khodimah itu. Ia mengangguk-angguk dan segera undur diri. Sejurus kemudian setelah ia melenggang pergi, aku lekas mengirim pesan untuk Badrun. "Kang, aku kasih kamu brownies di belakang rumah. Jangan lupa ambil usai kau turun dari mobil. Bawa ke pondok, jangan sampai Bu Maza lihat. Itu buatan Bu Mei." Tepat saat pesan WA itu terkirim, mobil yang disopiri Badrun muncul dan berhenti di depan rumah. Aku menghirup nafas dalam-dalam demi menyambut istri dengan penuh kehangatan. Sejak dulu aku tidak tahan melihat wajah itu bad mood, ngambek, dan tak berselera. Aku tak pernah menciptakan rona wajah macam itu di wajah Mazarina, kecuali saat poligami itu datang. Aku harus bersabar atas sikap-sikap semacam ini setiap hari, mengolah rasa dan memahami ini adalah masa-masa sulit bagi Mazarina. Kucandai dia di teras, kupandang wajahnya mesra, kurapikan jilbab dan rambutnya yang mulai menyembul keluar. Kualiri kerinduanku semalam melalui jemari lentiknya. Ketika senyum itu mulai terukir di wajahnya, dadaku berangsur-angsur lega, meloloskan nafas yang tertahan, mengurangi beban yang menggantung. Ia sempat bertanya soal noda coklat di lenganku saat tak sengaja tersenggol roti. Saat itu aku berhasil mengalihkan topik. Namun saat ku ajak dia menyusuri samping rumah untuk sowan Umi dan Abah, karena kami harus meminta doa orang tua agar kuat melewati hari-hari sulit ini,
Tak kusangka di jalanan itu kulihat brownies buatan Mei masih bertengger di sana. Badrun belum berhasil mengambilnya. Aku menahan nafas. Saat Mazarina merengkuhnya mengangkat ke udara dengan wajah sumringah. Ini punya jenengan, Mas. Aku tak menjawab. Mohon maaf ya, Mas. Justru jenengan yang memberikan kejutan ini. Ia merangkul pinggangku manja, bertubi-tubi mengucapkan terima kasih. Sungguh, saat menemukan wajah cantik itu kembali sumringah, aku tak kuasa menjelaskan fakta sebenarnya. Aku takut memudarkan cahayanya. Aku tak ingin melukainya dengan perasaan rendah diri karena ia tak mampu membuat roti. Maka dengan terpaksa, aku telah melakukan kebohongan karena aku sangat menyayanginya.